ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, dimanapun berada kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang lapang, ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT melalui kitab sucinya. Amin. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk surat An-Nisa, surat yang keempat. Maka malam ini kita akan membaca dan membahas ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ayat 6 sampai ayat ke-10. Bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Safi Soleh yang akan kita minta dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala surat 4 surat An-Nisa ayatnya 6 sampai 10. Maka bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin membaca mushafnya sendiri, dipersilakan membuka ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita masuk ke screen, seraya mempersilakan kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT surat An-Nisa surat yang keempat. Ayatnya pada malam ini adalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Tafadhal Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وإن آنستم منهم رشدا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف
ومن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا والأقربون مما هو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعافا خافوا عليهم لو لو تركوا تركوا من تركوا من خلفهم خلفهم ذرية ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله الأطهار على رسول رسول الله اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Bapak, Ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan semuanya dimanapun berada, kita sama. Ustadz tolong mute-nya dibuka, unmute. Kita semuanya Bapak Ibu sekalian mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh yang telah membacakan kepada kita mewakili Allah SWT membaca kitab suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 6 sampai ayat 10. Kita doakan semoga beliau selalu berada dalam keadaan prima, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Semoga Allah juga selalu mencatatkan beliau sebagai hamba-hambanya yang berhak mendapatkan Nabi, keluarga dan Al-Quran nanti di yaumil akhirat. Amin ya Allah. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan-bacaan huruf-huruf yang Bapak Ibu baca menjadi saksi nanti di akhirat. Karena di akhirat bahkan kulit kita pun akan berbicara. Semoga dengan membaca ayat Al-Quran juga tubuh kita semuanya menjadi berbicara bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui kesediaan kita untuk mengorbankan waktu dan tenaga kita membaca ayat-ayatnya dan membahasnya pada setiap 2 kali 1 hari, 2 kali sekali dalam 2 hari. Kita teruskan surat yang keempat kita, surat An-Nisa. Jadi surat An-Nisa ini adalah urutannya yang keempat. An-Nisa sendiri artinya perempuan. Ini An-Nisa jamak, perempuan-perempuan. Turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jadi turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah.
Jumlah ayatnya 176 ayat dan termasuk ayatnya panjang-panjang mirip dengan surat Al-Baqarah. Mari kita teruskan ayat 6 dan sebelum itu kita review dari ayat yang kelima. Ayat yang kelima Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi ingat pembahasan kita di surat An-Nisa ini, walaupun permulaannya ayat satunya adalah berbicara tentang pernikahan, bahkan bukan hanya pernikahan, tapi penciptaan manusia yang berpasang-pasangan dengan satu jiwa yang sama, lalu kemudian masuk berbicara tentang anak yatim. Dalam konteks bicara anak yatim itulah Allah kemudian berbicara tentang pernikahan, dan setelah berbicara tentang pernikahan, masuk lagi bicara tentang anak yatim. Jadi boleh dikatakan tema pentingnya adalah anak yatim. Nanti setelah berbicara tentang anak yatim, baru pindah bicara tentang harta warisan. Kenapa? Karena harta warisan ini bisa terjadi dari diri kita sebagai orang tua, ayah, ibu, bisa juga pada anak yatim yang ikut atau yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kemudian tema berikutnya adalah tentang pembagian harta warisan. Nah, terakhir di ayat 5 Allah SWT berfirman, wala ta'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Kita sudah sampaikan bahwa ini adalah larangan, janganlah kau berikan harta bendanya kepada mereka yang as-sufaha, maksudnya di sini belum dewasa, belum bisa berpikir bening, jernih, belum bisa berpikir rasional, logik. Jangan berikan dulu harta kepada mereka. Kata jangan berikan harta yang di sini bukan berarti harta yang kita ambil, tapi karena yang bersangkutan itu masih labil, masih belum stabil, masih belum dewasa, maka kalau diberikan harta bendanya bisa menjadi objek orang-orang yang jahat, misalnya ditipu atau terjadi penipuan. Atau yang kedua, yang bersangkutan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak produktif. Maka Allah menjelaskan, la ta'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Yang Allah jadikan bagi kalian qiyamah. Maksudnya kiamat di sini sebagai amanah. Warzuquhum, dan beri rezekilah kepada mereka pihak padanya. Kalau kita termasuk yang kurang mampu, maka kita boleh menggunakan harta anak yatim tersebut, tapi untuk yang bersangkutan, untuk anak yatimnya, bukan untuk kita. Jadi warzuquhum, berezekilah kepada mereka pihak. Juga maksud beri rezeki, beri makan, sekolahkan. Waksuhum, dan juga beri pakaian kepada mereka. Waqulu, tapi katakanlah lahum kepada mereka qaulan ma'rufa. Apa artinya qaulan ma'rufa? Perkataan yang benar. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan sama dengan faktanya, yaitu kita gunakan hartanya untuk menyekolahkannya, kita gunakan hartanya untuk membelikan pakaian, kita menggunakan hartanya untuk memberi makan kepadanya sesuai dengan apa adanya. Ingat, karena di awal tadi tidak boleh sama sekali mengambilnya, bahkan mencampur adukannya dengan harta benda kita. Maka kita harus menyampaikannya dengan perkataan yang benar, qaulan ma'rufa. Perkataan yang sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaannya. Kalau perlu kita catatkan setiap saat kita membuat belanja atasnya, supaya nanti di kemudian hari tidak melakukan dugaan-dugaan negatif terhadap kita sebagai penanggung jawabnya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pentingnya memperlakukan mereka dengan baik, karena ini menyangkut masalah hal yang sangat sensitif. Seperti yang pembahasan kita pada pekan yang lalu, di dalam Al-Quran kaitannya dengan anak yatim tidak menggunakan istilah kafir, munafik, atau musyrik, tetapi menggunakan atau kafasik, tapi menggunakan kata mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yukadzib, mendustakan biddin, agama. Itu siapa? Alladzi yadu'ul yatim, yaitu yang menghardik saja anak yatim, apalagi kalau menyalahgunakan harta bendanya. Sekarang kita masuk pada ayat baru, jadi itu kelanjutan pembahasan sebelumnya. Sekarang ayat 6. Berkaitan dengan anak yatim yang sudah siap untuk menikah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi kata-kata wabtalu di sini
diuji dalam pengertian kita harus menilai secara diam-diam tentunya. Kita memperhatikan, kita menilai secara diam-diam apakah yang bersangkutan itu sudah bisa bertanggung jawab apabila dia menikah. Kata-kata balagun nikah di sini, kata-kata balagu sekaligus bisa bermakna balik. Karena namanya balik itu dalam pandangan Islam sudah bisa menikah, balagu. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu, Puan dan Tuan semuanya bahwasanya peradaban modern yang dipimpin oleh Barat itu sebetulnya menghadapi semacam menghadapi semacam ironi atau anomali namanya. Kenapa di satu pihak mereka menganjurkan untuk pernikahan itu setelah dewasa sekali, setelah mapan secara ekonomi. Nah, kemudian setelah pernikahan juga, kemudian anaknya paling 1 atau 2 saja. Sehingga apa yang terjadi sekarang di beberapa negara maju terjadi defisit pertumbuhan penduduk. Apa namanya defisit pertumbuhan penduduk? Lebih banyak orang yang berusia tua daripada orang yang berusia muda. Lebih banyak orang yang bertahan hidup daripada yang lahir. Sehingga terjadi defisit pertumbuhan penduduk. Nanti ujung-ujungnya lebih banyak orang tuanya daripada orang mudanya, sehingga kemudian akan mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena orang-orang tua tentu harus ditanggung oleh anak-anak muda yang produktif, tetapi kalau anak-anak muda yang produktif itu berkurang, maka terjadilah problem ekonomi, terjadi resesi seperti yang terjadi di Jepang dan beberapa negara maju sekarang. Jadi dengan demikian harusnya kalau berdasarkan rata-rata, satu pasangan melahirkan minimal 2. Minimal 2 baru sama, itu pun tidak ada pertumbuhan. Jadi kalau satu pasang melahirkan 2 tidak ada pertumbuhan tetap. Ya. Kalau ada di antaranya meninggal dunia kan menjadi berkurang juga. Jadi dengan demikian idealnya adalah minimal 3 sebetulnya. Jadi harusnya satu pasangan minimal 3 anaknya baru kemudian bisa terjadi. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu semuanya membaca-baca berita bahwa salah satu negara yang bagus sekarang perkembangannya adalah negara yang mengalami namanya surplus demografi. Yang namanya surplus demografi artinya pertumbuhan penduduknya itu adalah surplus. Ya, pertumbuhan penduduknya surplus. Lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya. Nah, itu dia namanya surplus demografi. Dan negara yang mengalami surplus demografi, pertumbuhan ekonominya akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kan banyak yang bekerja, banyak yang produktif daripada yang pensiun. Kalau lebih banyak pensiun daripada yang produktif, ini kan yang namanya pensiun itu kan dijamin oleh negara. Jadi di beberapa negara termasuk di Indonesia, mungkin juga di Singapura dan Malaysia, kalau orang pensiun itu dijamin oleh negara. Ya. Kalau misalnya dia bukan pegawai kerajaan atau pegawai negeri, ya tentu dijamin oleh anak-anaknya. Nah, kalau anak-anaknya sendiri tidak punya, bagaimana caranya? Nah, ini akan menjadi masalah. Itulah sebabnya nanti di ayat 9, satu ayat sebelum terakhir, kita akan bicara tentang pentingnya yang disebut dengan surplus demografi. Dia Allah mengatakan watlul yatama. Tapi tidak boleh juga kita menikahkan asal begitu saja. Jadi harus juga mampu bertanggung jawab. Inilah yang dibicarakan di sini. Jadi bahwa menikah itu yang penting akil balik sudah bisa menikah, tetapi ada kata-kata Al-Qur'an di sini yang sangat menarik. Yaitu wabtalu ujilah. Di sini terjemahkan periksalah. Di bawah sini diujilah ya. Jadi kalau di bawah ini artinya ujilah ya. Yang mirip nih ujilah. Yang di atas ini adalah periksalah. Sama saja. Wa betalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim tersebut sampai dia balagun nikah. Apakah yang bersangkutan sudah balagu, sudah akil balik dan sudah cukup untuk menikah? Usianya, kesadarannya, kemampuan inteleknya untuk menikah. Fa in anastu minhu rusyda. Apabila menurut pendapat kamu ya, sudah termasuk kategori rusda, ya, rusda ini artinya apa? Artinya dewasa, sudah bukan hanya dewasa, sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Dari mana kita tahu rusda membedakan yang benar dan salah? Dari pembahasan surat Al-Baqarah sebelumnya. Kita pindah dulu ke surat Al-Baqarah di sini. Di sini surat Al-Baqarah ayat 256. Masih bagian daripada ayatul kursi. Ayatul kursi kan 255 sampai 257. Nah, di sini Allah berfirman, la ikraha fid dini.
Tidak boleh ada paksaan dalam agama, dan inilah kita bicarakan juga pada pernikahan pada ayat yang ketiga, bahwa pernikahan itu adalah tidak boleh dipaksakan, harus ikhlas. Ya, apa namanya, masing-masing rela, tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau dalam pernikahan itu kedua-duanya tidak boleh ditekan, harus harus sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi la ikrah fiddin, karena din di sini kan agama, berarti pernikahan termasuk di dalamnya. Agama ini kan luas, agama Islam luas. Dinul Islam itu luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, include di dalamnya tentu pernikahan. Makanya dalam seluruh aspek kehidupan tidak boleh dipaksakan. Semuanya harus sejalan dengan keinginannya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, ini dia. Kenapa agama tidak boleh dipaksakan? Qad tabayyana, karena jelas, ya, terang benderang seperti terangnya matahari di siang hari, antara ar-rusyd minal ghayy. Di sini kata ar-rusyd diartikan yang benar. Kita artikan saja nih yang masuk akal, yang logik, yang rasional, dari yang al-ghayy, yang irasional, yang tidak masuk akal, yang bengkok, yang sesat, ya, al-ghayy. Jadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena jelas antara yang rusyd minal ghayy. Ya. Jadi dari situ nanti muncul kata rusydu di sini nih, ya ini. Rusda sama saja, ya. Nah, kita lihat lagi misalnya surat ini, ya. Surat Al-A'raf. Sini juga ada kata rusd, ya, bisa kita lihat. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu, saya akan membuat berterpalingkan, maksudnya karena ketidakmampuannya untuk keengganannya untuk menggunakan akal, maka saya akan memalingkan yang bersangkutan dari ayat-ayatku. Alladzina, orang-orang yang yatakabbaru. Nah, yatakabbaru itu takabur, sombong, arogan, berarti kan ego, hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu adalah lawan daripada akal. Jadi sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, tanpa alasan yang benarnya, tanpa argumentasi yang benar. Wa in yarau kulla ayatin, orang seperti ini yatakabbarun ini, apabila mereka melihat kulla ayatin, tiap-tiap ayat Al-Quran terutama, la yu'minu biha, tidak beriman kepadanya. Jadi melihat saja tidak beriman, apalagi kalau tidak membacanya. Ya, ini kan membaca. Kata-kata yaro di sini membaca. Kata-kata ayat di sini memang tidak bisa disederhanakan menjadi hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi seluruh tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Nah, wa in yarau kulla ayatin, apabila mereka melihat tiap-tiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak beriman kepada ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, wa in ya, begitu ya seterusnya, wa in yarau sabilar rusdi, dan apabila mereka melihat jalan yang rusyd, jalan yang masuk akal, layat itu tidak mengambilnya. Jadi dengan demikian di sini namanya ayat-ayat sejalan dengan ar-rusyd. Lihat ini. Ya, jadi untuk beriman itu harus rusyd. Ya. Jadi orang itu bisa beriman kalau rusyd. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan apabila mereka melihat ayat-ayat Allah, apabila mereka melihat ayat Allah, mereka tidak beriman. Apabila mereka melihat jalan yang lurus, berarti sama di atas ayat Allah. Ayat Allah ini adalah rusyd. La yattakhidhu sabila, berarti tidak beriman juga. Ya. Mereka tidak menempuh atau tidak mengambil jalan itu. Jalan apa? Sabilar rusydi. Wa in yarau sabilar rusydi, dan apabila mereka melihat jalan ar-rusyd, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak mengambil, memegang jalan itu, tidak menempuh jalan itu. Sebaliknya, wa in yarau sabilal ghayy. Nah, ini lihat. Ar-rusyd lawannya al-ghayy di sini. Ya, jadi kita lihat. Ar-rusyd lawannya al-ghayy. Wa in yarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila, mereka mengambilnya. Jadi kalau mereka melihat jalan yang ghayy, mereka mengambilnya. Tapi kalau mereka melihat jalan rusyd, mereka tidak mengambilnya. Iya, makanya padahal tadi dikatakan di ayat ini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Antara rusyd dan ghayy itu adalah jelas. Nah, sekarang kita sudah lihat apa makna daripada ayat ini ketika Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Fa in anastum minhum rusyda. Apabila kalian
anastum menganggap, menilai mereka itu adalah rushd, sudah dewasa, sudah rasional, sudah bertanggung jawab. Jadi kata-kata rushd ini luas. Dan ini juga yang kita minta juga dulu dalam surat Ali Imran. Karena surat Ali Imran ada juga. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini rasyada juga ya, di surat Ali Imran. Jadi Allah mengatakan fa'in anastum minhum rusda, apabila kalian melihat mereka sudah rusda, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta benda mereka. Harta benda mereka untuk apa? Untuk tadi, untuk bekal pernikahan mereka. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang yang kelihatannya sudah besar, sudah dewasa, kelihatannya secara biologis langsung dinikahkan. Kenapa? Karena ada syaratnya rushd. Apa artinya rushd? Sudah bisa bertanggung jawab. Nanti kalau dia menikah hanya menjadi beban bagi masyarakat, bahkan menjadi beban bagi istrinya. Ya. Bahkan kemudian suami istri menjadi beban bagi orang lain. Ya. Kan harusnya pernikahan itu adalah kita berani mengambil risiko. Kita berani bertanggung jawab. Bukan menikah lalu kemudian membebankan diri dan keluarga kita kepada orang lain. Kalau itu yang terjadi berarti itu belum masuk kategori rusda namanya. Jadi coba lihat Al-Quran indahnya. Ya. Jadi walaupun bicara tentang anak yatim di sini, tetapi sekaligus mencakup yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah bersikap umum, ini bersifat umum, yaitu siapa saja yang dianggap patokan tolak ukur rushd seseorang adalah bisa bertanggung jawab. Berarti kalau tidak bisa bertanggung jawab, ya tidak rushd namanya. Seperti yang kita saksikan, membunuh anak kecil, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tidak rushd sebetulnya. Ya. KDRT itu ada dua macam. KDRT dalam pengertian fisik dan KDRT dalam pengertian verbal. Nah, ada seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena dua-duanya tidak bagus. Termasuk kata aniaya sebelumnya. Ingat pada saat berbicara tentang aniaya, ya, adna alla ta'ulu, paling dekat dari tidak bersikap aniaya. Jadi kata-kata aniaya itu tidak boleh terjadi dalam pernikahan. Jadi kalau sudah kamu melihat rusda, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikanlah kepada mereka harta benda mereka. Sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya orang itu boleh bekerja apabila sudah bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan karenanya sebetulnya anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Kenapa? Karena belum rushd. Ini ayat ini luas sekali, bisa digunakan ke banyak hal. Wala ta'kuluha israfan wa bidara. Dan janganlah engkau memakan hartanya, ya amwal tadi sini. Jangan engkau memakan amwal mereka di sini melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Lebih dari yang dibutuhkan anak itu. Atau kalau kita juga miskin sekali, lebih daripada yang kita butuhkan. Jadi, la ta'kuluha israfan. Jangan kau memakannya israfan, melampaui batas. Wa bidara, dan sengaja dihabisin. Bidara itu secara bahasa tergesa-gesa. Ya, kita mau habisin. Ya. Sebelum dia akil balik, kita habisin hartanya seperti itulah. Ya. Nanti kalau sudah dewasa, kita kasih ke dia, ya dia tidak akan balik kasih ke kita lagi. Maka sekarang mumpung masih anak-anak, udah kita percepat habisin hartanya. Ada yang berpikir begitu? Iya. Padahal harusnya kita harus membiarkan ataukah memelihara hartanya sampai dia baru besar. Sampai dia sudah dewasa, sudah besar. Jadi wala ta'kuluha israfa wa bidara an yakbaru. Wa man kana ghaniyan falyastafif. Kalau ia menjadi penerima amanah anak yatim itu adalah orang yang termasuk gani, kaya. Kata-kata gani bukan kaya raya, berarti cukup mencukupi. Falyastafif, maka hendaklah menahan diri untuk tidak mengambil. Jadi kalau perlu kita yang membiayai semuanya. Kalau kita termasuk ganian, kita termasuk ada kelebihan, ya kita harus menyekolahkan anak yatim tersebut. Kita harus membiayai sekolahnya, kita harus memberi makan, kita harus memberi pakaian. Nah, kecuali kalau terpaksa tadi kita juga tidak mampu, ya apa boleh buat. Kita gunakan harta itu untuk membelikan makanan,
untuk menyekolahkan dan untuk membeli pakaian kepada mereka dengan catatan tadi kaulan ma'rufa. Jadi Al-Quran mengatakan falyastafif itu adalah keringanan dari Allah. Maaf, harus menahan diri dari Allah. Dari kalau dia ganian, falyastafif. Yastafif dari kata iffah. Itu dalam istilah tasawuf ada namanya iffah. Iffah itu artinya menahan diri. Dan namanya iffah itu walaupun kita punya banyak uang, tapi tetap sederhana. Ya, jadi lebih enak dilihat kalau dia kaya tapi sederhana, kan begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar ada orang kaya itu dari Kalimantan, triliunan kekayaannya, namanya Haji Islam, tetapi kemana-mana sampai pergi ke Eropa beli pesawat untuk perusahaannya pun hanya pakai baju kaos apa oblong. Kaos oblong itu kalau di Melayu apa? Bahasa Inggris t-shirt. Ya, kalau di Singapura atau Malaysia tidak tahu, kalau di Indonesia namanya kaos oblong ya. Jadi baju kaos yang tidak ada lehernya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, falyastafif itu ifa namanya, menahan diri. Ya. Jadi jangan jadi ada kan orang tidak kaya tapi tampil kaya, ada juga orang kaya tapi tampil biasa-biasa saja. Nah, itu yang lebih bagus. Jadi falyastafif. Ya. Jadi hendaklah menahan diri, hendaklah ifah. Ya. Wa man kana faqiran, nah siapa yang fakir? Fakir. Kalau yang tadi ganian, ini fakiran. Siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh memakannya kata Tuhan, tetapi dengan cara ma'ruf. Artinya jangan sampai menjadi mungkar. Memakannya sesuai dengan kebutuhan saja. Karena kan asumsinya begini Bapak Ibu. Kalau kita memelihara anak yatim, kalau kita sendiri kelaparan, tentu kita tidak bisa memelihara anak yatimnya. Maka yang bersangkutan harus boleh menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Harusnya jemaah sekalian berbahagia kita kembali ke atas tadi, menjadi orang rusda juga, bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab paling baik itu selain bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, juga bertanggung jawab kepada anak yatim, menjadi bebannya sehingga anak yatim itu dipelihara dan dibesarkan seperti mana membesarkan dan memelihara anaknya sendiri. Seperti mana dia memelihara anaknya sendiri. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kamu sudah kembalikan, jadi artinya sudah dewasa tadi, ini sudah masuk kategori rusda, dan karenanya sudah mau menikah ataukah sudah dewasa, kita kembalikan di sini ini, ya. Sudah ke sini nih ya. Jadi sudah rusda, sudah dikembalikan ilaihim kepada mereka. Amwalahum, harta benda mereka, ya, harta benda mereka. Maka apa kata Allah? Fashhidu alaihim. Harus dipersaksikan, ya, dipersaksikan di sini. Harus ada saksinya. Kalau sekarang ini kan sudah ada pencatatannya. Jadi fashhidu, maka persaksikanlah alaihim atas mereka. Artinya harus ada saksinya bahwa memang hartanya dari orang tuanya segini. Aslinya 100x, tetapi karena dipakai untuk menyekolahkan dan ini catatannya sekian, maka sekarang tinggal 80x misalnya, seperti itu. Maka dikatakan fa'ashidu alaihim, persaksikan, begitu pentingnya. Wa kafa billahi hasiba, dan ingat, bukan kita hanya percaya kepada saksi saja, tapi kalau orang beriman juga harus ada variabel lain, yaitu Allah SWT. Jadi kalau ada orang beriman, ada variabel lain di sini, Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas, sebagai hasib, penghitung. Jadi kalkulatornya itu adalah Allah sendiri. Jadi wa kafa billahi hasiba. Nah, jadi berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, bahwa pernikahan itu bukan hanya dibangun untuk punya istri dan punya anak, tapi harusnya juga diniatkan untuk membesarkan anak-anak yatim. Karena dalam konsep Islam sebetulnya tidak ada sistem panti asuhan. Panti asuhan itu sebetulnya adalah konsep agama lain, bukan dari Islam. Kalau konsep Islam itu anak-anak yatim dimasukkan ke dalam rumah, dibesarkan seperti mana kita membesarkan anak-anak kita. Seperti itu. Jadi ingat, kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah SWT yang menjadi pengawas. Jadi wa kafa billahi hasiba. Ya.
Nah, jadi ini adalah menunjukkan ke arah sana. Jadi artinya setiap rumah tangga dipersiapkan untuk sekaligus menjadi semacam emergency exit, ya, jalan keluar emergency terhadap masalah masyarakat, yaitu kalau ada anak yatim. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, umur ini kan kita tidak tahu, ya. Usia kita tidak tahu. Ya, banyak di antara kita yang meninggal masih muda, bahkan usia produktif, bahkan anaknya masih kecil. Anaknya masih bayi, anaknya masih balita, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan anak-anak itu ditinggalkan ibunya atau bapaknya? Inilah yang menjadi masalah, Pak Bu sekalian. Dapat kita bayangkan kalau kita seperti itu. Nah, jadi marilah kita coba menguji kemanusiaan kita. Kalau ada anak yang apa namanya, yang masih kecil dan ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan ibunya, apalagi ibunya adalah saudara kita sendiri. Ibunya adalah merupakan sepupu kita sendiri misalnya. Bapaknya adalah merupakan saudara kita, sepupu kita, keluarga dekat kita misalnya. Orang lain saja wajib kita memeliharanya, apalagi kalau keluarga sendiri. Oleh sebab itulah sebetulnya tujuan rumah tangga. Termasuk tadi perkawinan dibicarakan cuma sedikit. Jadi basis pernikahan itu sebetulnya adalah menjadi tempat menampung aspek-aspek sosial. Apabila rumah tangga hanya dibuat untuk diri kita sendiri, berarti hanya untuk kepentingan kita. Dan itu lebih egoistik saja. Nah, jadi inilah ayat. Dan kita lihat di sini Allah SWT berfirman, ya, di surat An-Nisa juga ini, ya, ayatnya ini adalah, ya, ini berkenaan dengan pembagian warisan nantinya, ya, pembagian warisan nanti yang kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, kalau ada anak-anak seperti itu, ya harus kita pelihara dengan baik. Ya. Nanti kemudian sampai pada tingkat pembagian warisan. Warisannya nanti akan masuk di sini nih. Ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang meninggal dunia, ya tentu ada warisannya sedikit pun atau banyak. Ya. Lirrijali nasibun, ini ayat 7 ya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal akrabuna. Jadi bagi kita laki-laki ataupun perempuan, ini kita di sini laki-laki ya. Ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan ya. Jadi kita laki-laki ataupun perempuan masing-masing bisa punya harta dari dua jalur. Jalur pertama adalah usaha kita sendiri, jalur kedua adalah warisan. Kalau warisan kan bukan usaha kita. Kebetulan saja kita lahir dari keluarga yang punya harta yang diwariskan. Maka kemudian namanya warisan itu, ya sebetulnya tidak ada usaha. Makanya kalau ada orang yang ribut dengan warisan, sebetulnya benar-benar tidak mengerti Bapak Ibu Jemaah sekalian. Harusnya tidak ada alasan untuk kita ribut soal warisan. Kenapa? Kan tidak ada usaha kita di sana sebetulnya. Seandainya pun kita tidak dapat pun tidak apa-apa. Kenapa? Kita dilahirkan dari orang tua kita saja sudah bersyukur luar biasa. Menjadi orang tua kita menjadi sebab lahiriah kita tercipta di muka bumi, menjadi ada seperti sekarang, bisa hidup, bisa berbicara, bisa mengatakan inilah aku manusia yang tinggal di sini, itu saja sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi banyak orang yang tidak memahami dan tidak mensyukuri ini. Sehingga kemudian warisan yang bukan merupakan kerja kerasnya kok menjadi sebab ribut. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi rijal, bagi laki-laki, nasibun ada bagian mimma dari apa-apa tarakal walidan yang ditinggalkan oleh orang tuanya nih, yang ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Orang tua dan kerabat, ya, misalnya saudara kita ataukah yang bersangkutan misalnya kalala ya bisa pindah ke tempat lain ke saudaranya. Jadi nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, bahkan juga bukan hanya kalala tetapi juga yang bersangkutan misalnya seorang suami tidak punya anak laki-laki sama sekali, maka nanti saudara laki-laki saudaranya yang lain punya hak di situ. Ya, seperti itu. Ada hak. Begitu anaknya satu laki-laki, maka menjadi pemutus adanya
peluang saudaranya dapat harta dari yang bersangkutan. Jadi Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian, ya ada nasib, ada bagian dari apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun dan kerabatnya. Apakah laki-laki saja? Tidak, wali nisa perempuan juga. Nah, inilah disinilah Al-Qur'an datang melakukan revolusi pada saat itu. Karena pada saat itu perempuan tidak dapat warisan. Tapi tiba-tiba datang wali nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Coba. Dan perempuan juga mendapatkan bagian. Jadi sama. Di sini ada nasibun tadi, di sini juga ada nasibun. Jadi laki-laki dapat bagian, perempuan dapat bagian. Kalau dulu ketika Islam belum datang, perempuan tidak dapat bagian. Jadi wali nisa dan bagi perempuan dapat bagian juga. Mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ini sama tadi di atas ini. Al-walidan ini sama ini. Wal aqrabun ini juga. Ya. Mimma tarakal walidani ini. Ya. Mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla sedikit, ini qalla itu sedikit dari kata qalil, minhu au kasrat atau kasir banyak. Ya, ini. Sedikit atau banyak ini. Sedikit banyak. Artinya sedikit banyak. Kalau sedikit dapat sedikit, banyak dapat banyak. Artinya setiap ada yang ditinggalkan oleh keluarga pasti harus jadi warisan, bisa jadi warisan. Ya. Sedikit ataupun banyak. Misalnya meninggalkan uang cuma 1 juta, ya tentu nanti tetap ada pembicaraan itu siapa yang ngambil cuma 1 juta, seperti itulah. Jadi mimma qalla minhu au katsura. Nasiban mafruḍa sebagai pembagian ini, sebagai pembagian yang ditetapkan. Mafruḍa itu difardukan. Mafruḍa itu dari kata fardu, ya. Faridah itu fardu. Kata fardu itu adalah setara dengan wajib, jadi wajib atau fardu. Jadi nasibah mafruḍ sebagai bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, jemaah sekalian, untuk apa Tuhan melakukan ini? Supaya orang yang kita katakan tadi bersaudara cenderung, ada yang ribut, ada yang cenderung ribut apabila ada warisan, ini menghindari itu, supaya tidak ribut. Ya udah, kembalikan saya ke sini, masing-masing ada dapat bagiannya, sedikit ataupun banyak, dan pembagian itu nantinya adalah pembagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi au kasra nasiban. Nah, sekarang kita sebut ini adalah nasib bagian dari yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kita tidak ada usaha di sana sama sekali. Sedangkan di sini, makanya jelaskan sebelum kita pindah di sini, kita sampaikan dulu bahwa kalau ada orang tua yang mempekerjakan anaknya, harus menentukan juga gajinya. Jangan kita berpikir karena anak nggak perlu digaji, tetap harus ada. Kenapa? Nanti kalau ada saudaranya yang tidak ikut kerja, lalu kemudian dari hasil pekerjaan itu dibagi sesuai dengan warisan saja, maka nanti yang ikut kerja keras akan hatinya menjadi merasa tidak diperlakukan tidak adil. Kenapa? Dia membantu orang tuanya dari pagi sampai sore. Ya, apalagi kalau dia libur, dia mati-matian bantu orang tuanya kemudian bisa punya ini dan punya itu. Sedangkan ada saudaranya yang pindah jauh misalnya, tidak membantunya, tapi kok dapat sama juga. Nah, ini harusnya. Jadi harusnya kalau ada dipekerjakan itu harus ada bagian. Gitu. Ya. Jadi wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'din. Wala tatamannu, ini kita bicara tentang bagian yang kita usahakan. Tadi kan bagian yang tidak diusahakan. Ini kita menunjukkan bahwa ada 2 nasib. Ada nasib mimma tasabu, ada nasib yang tadi mimma tarakal walidani wal aqrabun, kan begitu tadi. Nah, kedua orang tua dan kerabat. Kalau di sini wala tatamanna ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, karena intinya bekerja lirrijali nasibun, bagi setiap laki-laki atau bagi laki-laki nasibun mendapatkan bagian mimma tasabu, dari apa yang dia usahakan ini. Jadi kita sampaikan bahwa yang kita dapatkan itu 2. Yang pertama adalah yang kita usahakan, nasib kita, bagian kita adalah yang kedua ditinggalkan orang tua. Yang 2 saja, yang kita usahakan dan ditinggalkan orang tua. Ya, lirrijali nasibun mimma tasabu. Bagi seorang laki-laki atau bagi laki-laki mendapatkan juga bagian dari apa yang diusahakannya.
Apakah laki-laki saja? Tidak, walin nisa, wanita juga nasibum mimma iktasabna, mendapatkan bagian dari apa yang diusahakannya. Jadi kita sudah lihat bahwa kita manusia ini hanya mendapatkan dua jalur, dari warisan ataupun dari yang kita usahakan. Tetapi yang harusnya yang kita warisi itu tidak seberapa sebetulnya. Apa sebabnya? Harusnya sedapat mungkin kita mendapatkan yang kita usahakan. Karena orang tua kita mewariskan kepada kita itu kan hasil usahanya juga. Kalau orang tua kita bisa mewariskan begitu, harusnya kita juga nanti bisa mewariskan lebih banyak lagi kepada anak kita. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi pekerja keras. Kita menjadi kita menjadi termotivasi oleh orang tua kita. Karena Bapak Ibu yang saya berbahagia, problem kita kebanyakan ada ya dari kalangan Muslim kita itu kurang tough ya. Islam mengajarkan puasa untuk bertahan, sabar. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pekerja keras, misalnya harus bangun subuh-subuh misalnya. Itu kan pekerja keras. Diwajibkan belajar sejak awal, Iqra dan seterusnya. Kata-kata amal banyak sekali dalam Al-Quran, beramal, amal saleh. Tapi banyak di antara saudara-saudara Muslim kita pasif. Hanya menunggu saja. Menunggu belas kasihan orang lain. Padahal Al-Quran itu isinya adalah memotivasi kita, memecut kita. Kita sudah bahas dulu di surat Ali Imran ayat 139. Ayat yang mengatakan bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, merasa rendah, merasa jadi bangsa paria. Wala tahzan, dan kamu jangan bersedih. Kenapa? Antumul a'launa, kalau kamu kerja keras, kamu yang paling tinggi kalau kamu beriman. Kamu yang paling tinggi kalau kamu beriman. Ya. Dan kita sekarang sudah lihat, buktikan bagaimana sekarang Iran di Timur Tengah dengan proksinya, ya, dengan proksinya seperti Houthi dan sebagainya, itu mampu memporak-porandakan kekuatan negara besar. Israel sekarang setengah mati menghadapi Hamas. Amerika menarik kembali pasang kapal perangnya. Jerman kemarin seperti itulah. Jadi apa sebabnya? Karena Tuhan mengatakan asalkan kamu kerja keras, kamu yang paling tinggi. Ya. Kalau kamu tidak gampang putus asa, kamu yang paling tinggi. Kita juga sedang bahas di surat Ali Imran, ayat-ayat yang mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma daufu wa mastaqanu. Betapa banyak nabi-nabi, mereka juga berperang bersamanya, ribbiyun, pengikut-pengikut rabbaniyanya. Dan mereka pengikut-pengikut nabi aslinya apa? Tidak gampang menyerah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, tidak pernah merasa hina, tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa inferiority complex, apalagi. Ya, inferior tidak boleh, apalagi inferiority complex. Tidak merasa inferior ya terhadap musibah yang menimpannya, tidak menyerah. Ya, coba. Jadi kita tidak boleh menyerah. Artinya apa? Orang-orang beriman itu adalah fighting spiritnya itu kuat sekali. Ya, jangan sebaliknya. Cenderung kalau orang Islam itu peminta-minta, umat Islam itu tergantung kepada orang lain. Ini justru tidak menunjukkan keberimanan. Ya. Kita harus tunjukkan keberimanan itu adalah harus menjadi yang paling baik. Kuntum khaira ummatin. Kalian orang beriman itu yang terbaik. Untuk apa? Ukhrijat linnas. Untuk menolong seluruh manusia. Bukan justru kita ditolong oleh manusia. Ukhrijat linnas. Ya. Itu kata-katanya Houthi sangat menarik di Timur Tengah. Ya, katakan sekarang era penguasaan jalur Laut Merah oleh Eropa sudah berakhir. Ya. Dia sekarang sudah tidak punya otoritas lagi. Ya. Kita sekarang mampu mengatur Laut Merah seperti itu. Nah, itu kan artinya apa? Orang beriman itu pasti bisa kalau dia bisa, kalau mau. Ya. Nah, tinggal ini semangat kita pacu. Ya. Dengan apa? Dengan bersifat efektif, efisien terhadap waktu. Jangan waktu dibuang-buang waktunya, cuma ngobrol ngalor ngidul, nggak ada hasil, ya, yang tidak produktif. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Ya, mohon maaf kalau ini, karena kita yang menginginkan umat Islam itu harus terbaik, terhebat, ya. Jadi walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan bagi wanita juga ada bagian daripada yang diusahakannya. Itu adalah usaha. Kalau di sini adalah yang ditinggalkan orang tua dan kerabat. Mimma tarakal, ini nasibun juga, tapi mimma tarakal walidani wal aqrabun. Nasibun juga mimma tarakal walidani wal aqrabun, untuk laki-laki, untuk perempuan. Seperti itu.
Jangan sampai kita seperti ini. Kan kasihan sekali kalau kita sudah umat Islam, katanya umat Muhammad, katanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tapi kok homeless, lapar. Wa idza hadaral qismata ulul qurbana. Justru kita ini menjadi penolong orang-orang seperti itu. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadara al-qisma, apabila pada saat pembagian apabila ada hadirnya. Wa idza hadara al-qisma, apabila hadir pada saat pembagian. Al-qisma itu pembagian. Pada saat pembagian harta warisan tadi, kata-kata hadir di sini bukan berarti hadir di rumah itu ya. Artinya ada. Pada saat kita membagi harta warisan dan terdapat eksis di sekitar kita yang namanya anak yatim, ya, ada kerabat kita juga, bukan hanya yatim. Ada kerabat kita di sekitar kita, walaupun dia tidak miskin. Ini kerabat, ini kan kerabat. Ya. Makanya kalau kerabat ada hubungan dengan kerabat itu ulul qurba. Ya, kalau gitu. Kalau kerabat Nabi biasanya zawil qurba, ini ulul qurba. Jadi wa idza hadaral qismata ulul qurba, pada saat kita pembagian itu ada kerabat kita, kerabat dalam pengertian yang tidak berhak mendapatkan warisan, ya harusnya kita bagi sedikit kepadanya sebagai tanda syukur kepada kerabat walaupun dia tidak termasuk miskin. Ini pertama kerabat, ya di sini adalah kerabat dulu. Jadi kerabat ini ingat ada hubungan darah dengan kita. Wal yatama, baru kemudian anak yatim. Ada anak yatim. Artinya di sekitar kita ada anak yatim. Entah anak yatim itu dipelihara oleh keluarganya atau dipelihara oleh orang lain. Pokoknya ada anak yatim. Wal masakin, dan ada orang miskin. Maka farzukuhum, maka beriskilah kepada mereka. Jangan tunggu mereka minta-minta. Kenapa? Karena yang terjadi kemudian adalah mengeksploitasi anak yatim dan orang miskin untuk minta-minta. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, kita terutama al-fakir ini tidak begitu suportif terhadap sedikit-sedikit ada pengajian, ada perminta-minta. Kok kita diajari menjadi peminta-minta? Ya. Umat Islam itu pemberi, bukan peminta-minta. Ya. Mental kita jangan diajar menjadi peminta-minta, selalulah diajar menjadi pemberi. Ya. Dan kita semuanya ada yang bisa kita berikan. Kalau kita tidak punya uang, punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, punya tenaga dan kekuatan. Tidak punya tenaga, punya waktu misalnya. Misalnya menghadiri majelis seperti ini ya. Mengorbankan waktu kan memberikan waktu kita juga. Jadi inilah semuanya ada yang bisa kita lakukan. Kalau semua orang melakukan kesadaran seperti itu, tidak perlu menjadi peminta-minta, sedikit-sedikit minta. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, ingat, mental yang paling merusak pembangunan umat Islam itu adalah mental peminta-minta. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian baca beberapa negara di sekitar Israel, itu kasihan sebetulnya. Yang namanya Mesir itu kan aslinya budayanya besar, peradaban besar, dan budayanya sudah tua. Ya. Pada zaman Nabi Musa dulu, bahkan pada zaman Nabi Yakub itu kan Mesir sudah maju. Kita tahu ceritanya Nabi Yusuf di Mesir. Begitu tuanya peradaban Mesir. Tapi kok sekarang sampai seperti itu? Tidak bisa eksis kalau tidak dibantu oleh Amerika. Itu sebabnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Israel. Ingat, Mesir itu mendapatkan bantuan tahunan dari Amerika sebagai konsekuensi daripada sebagai sebagai konsesi terhadap kesediaannya menandatangani perjanjian Oslo dulu. Perjanjian Camp David atau perjanjian dengan Israel. Akhirnya begitu Amerika tidak bantu, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ini kan kasihan umat Islam justru seperti ini, Pak Ibu sekalian. Ya. Cobalah Bapak Ibu sekalian rajin masuk nonton video-video, lihat negara-negara Muslim seperti Bangladesh, Pakistan, beberapa negara Muslim di Afrika, itu memprihatinkan sekali, Pak Ibu sekalian. Ya. Padahal Al-Quran kan mengatakan orang Muslim itu khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya manusia untuk sebaik-baiknya umat untuk seluruh manusia, bukan sebaliknya. Jadi umat Islam itu adalah pekerja keras, umat Islam itu adalah fighting spiritnya itu tak terkalahkan oleh siapapun juga. Ya.
Jadi wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama dan anak yatim wal masakin orang miskin, apa kata Allah? Farzuquhu, beriskilah juga kepada mereka. Beriskilah kepada mereka dari apa? Dari masing-masing pembagiannya, ya seperti itu. Masing-masing pembagiannya, jadi sudah dibagi, ya kan ini kan harta ini kan gratis, ya ingat. Kita sampaikan tadi warisan itu adalah harta gratis, free of charge. Nah, karena dia adalah free, tidak kita ada usahanya, masa ya susah kita membagi kepada mereka yang anak kerabat, anak yatim dan masakin. Waqulu, dan katakanlah kepada mereka, lahu, kepada mereka, qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik. Qulu, katakanlah kepada mereka, qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik ini. Jadi waqulu lahum qaulan ma'rufa, katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Waqul lahum qaulan ma'rufa. Makanya Bapak sekalian kalau nanti lihat Al-Qur'an itu luar biasa semuanya. Isinya adalah motivasi yang luar biasa. Kebetulan Al-Fakir ini sering menghadiri training motivasi. Nggak ada yang sekuat motivasinya Al-Quran. Nggak ada sekuat. Kita sudah punya motivator banyak sekali, runtuh di tengah jalan. Ternyata motivasi itu adalah jualan saja. Bahkan di Amerika sekalipun. Di Amerika siapa yang tidak mengenal namanya Stephen R. Covey. Bukunya sangat terkenal, 7 Habits of Highly Effective People. Tapi apa yang terjadi setelah dia berbisnis? Runtuh juga. Nggak ada usahanya yang berhasil. Kenapa? Karena jualan saja. Ya, jualan motivasi. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran adalah berbicara tentang hakikat. Di Indonesia juga banyak seperti itu. Nah, jadi Islam harusnya tidak seperti itu. Harus kita mengusahakan Islam itu tough, yang kuat. Jangan dimanjakan sedikit-sedikit. Jatuh. Kita hanya akan menjadi objek eksploitasi nanti dari bangsa-bangsa lain. Jadi warzuqhum, berikanlah mereka dan katakanlah kata-kata yang bagus, qaulan ma'ruf. Apa itu qaulan ma'ruf, Pak? Ya, memotivasi, ya, menghibur hatinya dalam pengertian menghibur, bukan menghibur palsu. Tapi menghibur bahwasanya kita ini manusia paling mulia. Allah mengatakan laqad karramna bani Adam, itu dia ma'rufa. Nah, kita lihat di sini surat Al-Anfal juga ini adalah menggunakan kata-kata zil qurba tadinya untuk kerabat Nabi, menggunakan zil qurba. Ini kita hanya membedakan tadi antara ini ulul qurba, ini kerabat kita. Sekedar itu saja. Sekarang kita masuk pada ayat 9 ya. Ayat 9. Coba Bapak Ibu bayangkan anak-anak seperti ini. Kalau kita orang tuanya tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Dia akan tetap tidak bisa bersekolah dengan baik. Nasibnya tidak akan baik. Ini anak kalau orang tuanya tidak bekerja keras menyekolahkan dia, ya anak ini nantinya akan menjadi bahkan bisa lebih buruk dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya bertanggung jawab, kita sudah sering dengar orang tuanya cuma misalnya pekerja serabutan, tetapi dia kerja keras menyekolahkan anaknya itu bisa masuk perguruan tinggi yang baik, lalu kemudian menjadi sarjana dan kemudian menjadi teladan di kampusnya masing-masing. Apa kata Tuhan berkenaan dengan ini? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan. Ingat kata-kata zuriyah di sini. Zuriyah itu keturunan kita. Makanya kata-kata zuriyat ini ada doanya khusus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wa dzurriyyatina apa? Qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi wal yakhsha. Ingat Bapak sekalian dalam bahasa Arab itu ya, ada dua kata perintah sebetulnya amar. Ada amar untuk orang kedua, itu biasanya tidak semuanya menggunakan misalnya alif atau hamzah amar seperti iqra. Suruh orang duduk di depan kita ada orang berdiri, ijlis. Duduklah. Depan kita ada murid, suruh nulis, uktub. Tulislah, itu pakai hamzah itu di depannya. Nah, bagaimana kalau orang ketiga yang diperintah? Dalam bahasa Arab itu ada perintah untuk orang ketiga. Nah, menggunakan lam di sini. Lamnya ini namanya lamul amr ini. Ya. Lamnya ini lamul amr. Artinya apa? Perintah untuk orang ketiga. Wal yakhsha. Ya. Hendaklah takut. Atau kira-kira ini. Suruh takut. Ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan Muhammad, suruh takut. Maksudnya suruh takut. Suruh bertanggung jawab. Mati-matian. Agar jangan sampai anaknya, generasi berikutnya, zuriat mereka,
Maka siapa yang disuruh takut? Alladzina, orang-orang yang. Alladzina itu adalah orang-orang yang lau taraku, seandainya meninggalkan. Taraku itu meninggalkan tadi. Kan tadi sebelumnya juga taraka. Mimma tarakal walidaini wal aqrabun, kan begitu tadi. Kalau di sini adalah lau taraku, seandainya mereka meninggalkan. Min khalfim, di belakang mereka. Maksudnya di belakang mereka itu entah kita sudah tua atau entah kita nanti sudah meninggal. Jadi hendaklah wal yakhshal ladina lau taraku, seandainya mereka meninggalkan min khalfim, di belakang mereka, zuriatan, zuriat, diafa yang lemah. Nah, ayat ini kan menunjukkan kepada kita bahwa kita ini orang Islam berdasarkan Al-Quran harus generasi berikutnya lebih hebat daripada kita. Lebih baik, lebih kuat daripada kita sekarang. Diafa, jangan sampai diafa lebih lemah. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi progresif. Terjadi peningkatan. Apabila generasi berikutnya lebih baik daripada sekarang, kan namanya pertumbuhan, namanya perkembangan, namanya adalah pembangunan. Perkembangan, peningkatan, progresivitas, seperti itu. Jadi, hendaklah kata Tuhan, suruh orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan lemah, suruh apa? Khafu alaihim. Suruh takut. Jadi sini fal yakhsha ini hendaklah takut. Yakhsha muncul lagi, khafu. Jadi sudah ada kata-kata yakhsha di sini, muncul lagi khafu. Harusnya kita khafu alaihim, harus memikirkan baik-baik, harus merenungkan baik-baik alaihim, atas nasib mereka. Falyattaqullah. Disuruh siapa? Bertakwa kepada Allah. Ini lamnya juga ini sama. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, ini lamnya di sini sama dengan lamnya di sini. Namanya lam taukid. Ini lam taukid. Wal yakhsha wal yattaqu. Ini cuma kita ganti saja fa jadi wa supaya bersama dari ini. Fal yattaqu atau wal yattaqu. Jadi sama. Jadi artinya Pak, takut meninggalkan keturunan sama dengan derajat takwa. Kalau coba lihat, bahkan duluan ini takwa malah nomor 2 ini. Yang pertama dulu ini kan tidak mungkin Al-Quran kebetulan. Yang pertama adalah wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim, baru falyattaqullah, dan hendaklah mereka juga bertakwa kepada Allah. Sama misalnya ketika kita bicara tentang kuntum khaira ummatin, berimannya itu nomor 3 ya, di belakang. Surat Al-Imran, masih ingat surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, seperti itu. Baru wa tu'minu billah. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah yang ketiga. Kalau di sini bertakwa kepada Allah yang kedua. Yang pertama adalah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya mengatasi ini? Kerja keras dan investasi. Tidak ada cara lain. Kenapa perlu investasi? Karena ada kecenderungan nilai uang itu semakin lama semakin turun. Jadi kalau kita simpangkan uang dengan nilai 100 misalnya, maka nilai 100 itu nantinya tidak akan bernilai lagi 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Seperti itu. Bagaimana caranya mengatasi inflasi? Ya investasi namanya. Apa itu investasi? Sederhana, investasi itu bahasa agama. Ketika kita berbicara tentang akhirat, bicara tentang investasi. Ketika Allah berbicara, hendaklah memperhatikan di belakang mereka, hendaklah investasi. Investasi itu tidak harus uang, tetapi bisa pendidikan, bisa edukasi di rumah masing-masing. Jadi kalau kita orang tua mendidik anak dengan baik, itu investasi. Ya. Jadi kita investasi namanya. Investasi dunia dan akhirat. Kalau kita rajin sholat sekarang, itu investasi untuk akhirat. Nanti kita terimanya di akhirat. Ya, kalau kita rajin beramal ibadah sekarang, ritual-ritual kita, ya nanti ditemukan kebanyakan nanti di akhirat. Jadi sebetulnya konsep agama Islam itu investasi. Kenapa? Nanti di akhirat baru kita temukan. Dia akan menjadi bagian yang kita dapatkan nanti di akhirat. Dan Al-Quran mengatakan menanam 1 akan menuai 700. Karena yang 1 ditanam akan 7 tumbuh, di surat Al-Baqarah, tumbuh sab'a sumbulatin, 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100.
biji bulir. Jadi ada 700. Itu kan investasi namanya. Satu menjadi 700 itu tidak bisa kalau dagang. Kalau dagang nggak mungkin satu kita jual kemudian nanti menjadi 700. Hanya satu caranya, investasi. Tapi sayang seribu sayang umat Islam, mohon maaf, termasuk lagi-lagi sangat-sangat sedikit yang berpikir tentang investasi. Rata-rata kita berbicara tentang mencari kerja, dipekerjakan sama orang-orang dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, kita menjadi seperti pengemis kerja. Maka apa yang terjadi? Kita mengirim tenaga kerja murahan ke berbagai tempat. Nanti di sana disiksa lah. Ya. Ini yang terjadi Pak Gus sekalian. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Apa artinya? Hendaklah yang berkata yang baik-baik, edukasi. Jadi ini adalah 3. Saat ini kita pakai merah biar gampang. 1, ini kata kerja perintah ada, ini juga kata kerja perintah ada lamnya, ini juga ada ya. Jadi ini ada lamnya juga di sini. Ya. Ini ada lam amr, ini ada lam amr, ini adalah lam amr. Ya. Perintah untuk bertanggung jawab atas zuriat kita masing-masing yang sampai lemah. Yang kedua harus bertakwa. Ini adalah bagian daripada takwa. Jadi bertanggung jawab terhadap turunan adalah bagian daripada bertakwa. Dan siapa yang tidak bertanggung jawab terhadap zuriatnya, keturunannya, berarti termasuk tidak ada tanda takwa pada dirinya. Yang ketiga adalah edukasi, berkata yang baik-baik. Mengajari dia berkata-kata yang baik-baik. Wal yaqulu qaulan sadida. Dalam berkata dengan perkataan yang baik-baik. Qaulan sadida. Al-Quran, Nabi mengatakan kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih diam saja. Lebih diam. Dalam konteks itu diam adalah permata. Ini ayat-ayat seperti ini juga kita temukan di dalam Al-Quran beberapa, tapi kita waktunya hampir habis, kita langsung ke ayat 10. Ini masih kembali lagi kepada anak yatim ini. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatim, kembali lagi anak yatim. Ya. Memakan hartanya anak yatim. Ya. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang alladzina, orang-orang yang ya'kuluna amwalal yatama zulman, secara zalim, berarti tidak berdasarkan tadi aturan yang dibahas di ayat sebelumnya. Orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan kezaliman, innama, hanya saja atau seperti mana mereka itu ya'kuluna fi butunhim nara, memakan di dalam perut-perut mereka naro, api. Jadi innalladzina ya'kuluna amwalal yatam zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, hanya saja mereka itu adalah sama dengan memakan ke dalam perutnya api. Coba. Nara fi butunihim, ini fi-nya di dalam. Jadi orang makan harta anak yatim secara zalim, maksudnya secara sengaja tadi. Ingat pembahasan ini mulai daripada ayat 2 sampai ayat 9. Siapa yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka sama dengan dia memakan api ke dalam perutnya. Wasayaslauna sa'ira, dan nanti di akhirat akan memasuki neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Sa'ira itu menyala-nyala. Jadi nanti di akhirat dia akan memasuki api yang menyala-nyala. Ini kan berbicara tentang anak yatim, tidak ini Pak Ustaz, tidak main-main Al-Quran. Ini ayatnya tidak mengatakan dia musyrik, dia kafir, dia fasik, enggak. Orang makan harta anak yatim dengan zalim adalah sama dengan memakan api dalam perutnya, dan di akhirat saya slauna sa'ira. Di surat Al-Maun dikatakan ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sayang seribu sayang, ada mengurus anak yatim tapi dieksploitasi. Ya, dijadikan sebagai alat untuk mencari kepentingan pribadi di sana. Bahkan terkadang anak yatimnya disiksa dalam tanda petik, suruh minta-minta kemana-mana, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya bisa mengambil ibrah, pelajaran yang berharga dari ayat ini, karena ini menyangkut masalah ayat yang sangat penting bagi Islam, yaitu memperhatikan atau memberikan dukungan yang kuat terhadap satu kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai macam jenis eksploitasi, yaitu anak yatim. Anak yatim ini sangat rentan terhadap eksploitasi. Eksploitasi apa saja? Eksploitasi ekonomi, dipakai meminta-minta, ya. Eksploitasi seksual, diperjualbelikan, ya. Macam-macam. Bahkan eksploitasi
organ tubuh manusia. Ini sangat rentan sekali. Maka jangan heran kalau Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar dan sekaligus adalah agama langit yang sempurna, maka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelompok rentan tersebut, yaitu anak yatim. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mungkin salah satu penyebabnya kita umat Islam masih sangat susah untuk terangkat adalah karena keberpihakan kita kepada kelompok rentan ini masih sangat sedikit. Marilah kita belajar daripada kitab suci Al-Quran dan perlakukan anak yatim ini dengan semulia-mulianya, karena hanya dengan memuliakan mereka, Allah juga akan memuliakan kita dunia dan akhirat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, dan kalau salah hilaf dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, silakan. Mau nanya Ustadz, Ya, kan silakan. mengenai pernikahan nih Ustadz. Kalau zaman dulu itu kan sering banget saya dengar kalau istri itu kan harus bersabar gitu ya Ustadz ya. Walaupun ya bisa dibilang misalnya pasangannya melakukan ya misalnya kayak KDRT gitu ya Ustadz. Itu gimana Ustadz menurut pandangan Al-Quran? Jawabannya salah, karena tidak seperti itu Al-Quran. Jadi itu adalah persepsi namanya. Cuma sayang seribu sayang, kalau ulama atau ustadz berkata, terkadang diidentikan dengan Islam. Padahal yang pantas satu-satunya diidentikan dengan Islam adalah Al-Quran. Ulama sendiri berpendapat bahwa laisal Islam bidunil Quran. Tidak bisa diidentikan dengan Islam kalau bukan bersumber dari Al-Quran. Jadi hanya bisa diidentikan dengan Islam apabila dari Al-Quran. Apalagi kalau ustadznya juga yang bersangkutan misalnya juga melakukan kekerasan terhadap istrinya, ya dia akan melakukan seakan-akan melakukan pembenaran-pembenaran. Jadi kesimpulannya itu bukan dari Islam. Tadi kita sudah pembahasan sebelumnya kita sudah bahas, keluarga itu dibuat sedemikian rupa untuk menghindari alla ta'ulu, untuk menghindari aniaya di dalam. Kata-kata ta'ulu itu kita artikan saja penganiayaan. Ya, penganiayaan lahir ataupun batin, yang kemudian kita sebut terkadang dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak sejalan dengan Islam. Ya. Kemudian misalnya kita sibur istri, kalau kamu patuh dipukul sama istri suamimu, kamu sabar, nanti kamu masuk surga. Ini jelas ajaran yang menyesatkan. Saya sampaikan ajaran yang menyesatkan. Kenapa? Sama dengan membiarkan kekerasan terus terpelihara, dan sama dengan membiarkan kezaliman. Sementara Al-Quran mengatakan, la tazlimu wa la tuzlam. Kamu jangan melakukan kezaliman, dan kamu jangan membiarkan dirimu juga untuk dizalim. Ini jelas Al-Quran mengatakan begitu. Jadi jelas itu tidak bersumber dari Al-Quran. Makanya penting sekali setiap saat kita merefil ya istilahnya, mengisi ulang pikiran kita dengan Al-Quran agar tolak ukur keberagaman kita adalah Al-Quran. Karena sering sekali kita berbicara atas nama Islam, tapi itu sebetulnya perspektif subjektif, bukan dari Al-Quran. Dan ini yang banyak terjadi, seperti itu. Ada lagi yang lain? Masih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, berikutnya Ustaz. lagi ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Itu tadi kalau suami membuat kekerasan terhadap pada istri, bagaimana pula kalau istri membuat kekerasan terhadap suami saya? memang ada juga Pak Saban ya. Pak Pandu ketawa, jangan-jangan Pandu korban kekerasan dalam rumah tangga nih. Enggak Ustaz. Ya, saya nggak ngerti di Pak Saban, ada nggak itu korban suami jadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Ya, kalau setahu kita kan yang namanya perempuan biasanya Pak Saban rata-rata lembut, ya rata-rata itu soft lah, ya gitu. Saya kira juga kalau seandainya misalnya juga
istri melakukan kekerasan, ya mungkin ada faktor-faktor psikologis lah di sana Pak Saban, mungkin bisa saya terjadi. Karena kalau orang terganggu secara kejiwaan memang terkadang melakukan hal seperti itu, tapi itu jarang terjadi. Tapi seandainya itu terjadi, saya kira solusinya adalah psikolog atau psikiater. Karena kan ada memang namanya penyakit kejiwaan seperti misalnya bipolar misalnya, skizofrenia, itu ada dua macam kan skizofrenia. Ada dua macam bipolar, ada yang tenang, lari ke dalam, ada juga yang agresif, ada yang agresif. Ada yang pasif dan ada agresif. Yang pasif itu biasanya duduk termenung kamu gitu, atau jalan tidak ngomong-ngomong, itu biasa pasif. Tapi ada yang agresif, mengganggu orang-orang. Nah itu seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan maka saya kira suami bertanggung jawab untuk membawa istrinya untuk konsultasi dengan psikolog atau psikiater seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembentukan daripada surah Baqarah ayat sampai saatnya, beri pencerahan zahir batin waktu pembangunan mind body soul umat yang baru bertatih ni kat Madinah. Apa itu rijal dan apa itu nisa dalam bentuk hakiki yang sedang Allah persiapkan supaya Muhammad tadi menjadi umat yang amat, lalu mereka berfokus kepada hal. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan menarik. Perlu kita sampaikan bahwa berkaitan dengan nabi-nabi dalam Al-Quran itu selalu menggunakan kata-kata rijalun, rajulun atau rijalun. Ya. Diwahyukan kepada seseorang. Di dalam kaitannya dengan dengan orang suci atau surat An-Nur itu dikatakan juga rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'. Di sana ada, di rumah-rumah itu yang diangkat nama Allah, ada orang-orang yang mensucikan dirinya, yang tidak terlalaikan oleh perniagaan. Jadi itu menggunakan kata rijalun. Jadi ketika menggunakan kata rijalun, kita bisa artikan sebagai orang atau kemanusiaan sesungguhnya. Dalam bahasa Melayu kita ada istilah begini Pak Nur, memanusiakan manusia. Nah kira-kira gitulah, memanusiakan manusia. Jadi manusia ke manusia artinya merijalkan manusia. Karena dalam bahasa Arab itu kalau manusia secara umum menggunakan kata almar'u. Kalau laki perempuan almar'atun. Almar'atu. Jadi ada mar'u, ada mar'atu. Jadi kalau mar'u itu adalah manusia, orang, mar'atun perempuan. Tapi kalau sudah mendapatkan kata rijal itu cenderung lebih dimuliakan dalam Al-Quran. Hampir semua kata-kata rijal dalam Al-Quran itu bermakna positif. Jadi dengan demikian saya kira kita ini harus berpindah, bergerak, berevolusi, kalau perlu bahkan berevolusi dari sekedar almar'u menjadi ar-rijal. Ya. Karena kalau sudah almar'u manusia saja, tapi kalau ar-rijal itu selalu kaitannya dengan bertanggung jawab. Baik bertanggung jawab secara rohani seperti nabi-nabi itu kan disebut dengan rajulun la tulhim. Ataupun misalnya suami dalam rumah tangga. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu bertanggung jawab terhadap nisa. Jadi menjadi supporter, pendukung, seperti penyanggah terhadap perempuan. Apa sebabnya? Perempuan bukan berarti lemah. Perempuan itu punya tugas-tugas biologis yang berkaitan dengan regenerasi manusia yang tidak bisa disepelekan. Yang tadi kita bicarakan pentingnya namanya surplus demografi. Dan itu adalah perempuan sebagai tulang punggung utamanya. Dan karenanya kemudian Al-Quran menyuruh kita memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, pergerakan daripada mar'u kepada rijal dan nisa, berarti sebetulnya bisa kita artikan pergerakan dari manusia bawah ke manusia atas. Atau istilahnya tadi, memanusiakan manusia. Manusia, mar'un, manusia yang telah menjadi manusia, ar-rijal, seperti itu. Dan yang disebut dengan manusia telah manusia, berarti manusia yang telah mengenal Tuhannya. Manusia yang telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi Pak sekalian, kita akhiri. Salam Ustaz. Oh, ya, silakan. Berbalik kepada pertanyaan Pak Syaban tadi Ustaz. Iya. Jadi
Yang salahnya siapa, Ustaz? Kalau queen control itu, salah istri atau salah suami, Ustaz? Afwan, Ustaz. Ya tentu kita lihat kasusnya ya. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan bahwa mungkin saja awalnya kesalahan suami misalnya melakukan KDRT. Kalau suami melakukan KDRT dan kemudian istrinya tidak ada pilihan kecuali harus menerimanya, lama-kelamaan kemudian terbentuk juga wataknya yang keras, melakukan perlawanan, ya berarti kan kemudian kesalahan dari suaminya, Pak Burhan. Ya. Apa Ustaz? KDRT Ya. itu apa Ustaz? Ya. KDRT itu apa? Apa? KDRT. Ustaz tadi katakan KDRT. Ya, Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, KDRT ini singkatan Pak Sabannya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi di Indonesia itu disingkat-singkat. Jadi KDRT itu K, kekerasan, D dalam, R T tangga, rumah tangga. Di kekerasan dalam rumah tangga seperti misalnya suami memukul istrinya Pak Saban, itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia disingkat dengan KDRT. Nggak tahu kalau di Singapura gimana menyebutnya ataukah di Malaysia. Di Malaysia TB, Ustaz. Apa? Di Malaysia TB. Kepanjangannya apa? TB. Takut bini. Kalau takut bini bukan kekerasan dalam rumah tangga, Pak Haji. Di Singapura gunakan personal protection, Ustaz. Oh. Jadi kalau di Indonesia itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Artinya misalnya suami suka memukul istrinya. Sampai biasa istri berdarah-darah, lebam tuh. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Di Indonesia ada beberapa kasus seperti itu. Ya. Kenapa ada yang tega begitu ya? Saya tega berbuat begitu ya. Nah ini kadang anak bingung Ustaz, kadang betul. Oh, kenapa tega dengan istri dia buat begitu? Itu jarang ikut pengajian itu. Iya, betul ini Pak Haji. Jadi saya kira diantaranya mungkin karena faktor agama barangkali Pak Haji. Ya, jadi agamanya kurang, akhirnya kemudian bersikap seperti itu terhadap istrinya. Ya. Dan perlu kita sampaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini dua macam. Ada yang memang memukul, ada juga yang mengeksploitasi istrinya. Misalnya suami cuma duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, istrinya yang jadi pembantu rumah tangga, sampai kemana-mana kerja, sementara dia hanya sekedar di rumahnya mengopi-ngopi saja. Itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga, tapi dalam bentuk lain, eksploitasi juga namanya terhadap istri. Dan itu termasuk kekerasan dalam bentuk lain. Itu 15 tahun tuntutannya tuh Pak Ustadz. Oh begitu ya? 15 tahun Pak Ustadz tuntutannya kalau pasal KDRT. Oh, itu ada tadi informasi dari Pak Komar, Bapak Ibu terutama di Singapura dan Malaysia. Kalau di Indonesia tadi kata Pak Komar, kalau ada orang melakukan pemukulan terhadap istrinya atau KDRT, maka hukumannya adalah 15 tahun penjara. Seperti itu. Makanya di pembahasan kita sebelumnya di ayat berbicara tentang pernikahan, kalau ada KDRT lebih baik terjadi perpisahan. Kenapa? Karena begini Pak Bus sekalian. KDRT itu kalau dibiasakan seperti kata Pandu tadi di masyarakat kita ada kata-kata sabar, itu biasanya semakin lama semakin meningkat intensitasnya. Intensitasnya meningkat dan juga kekuatannya semakin besar juga. Lama kelamaan nanti bisa benar-benar membunuh, ya, bisa mencelakai, ya, membuat celaka istrinya. Akan lebih parah ya saya. Akan lebih parah Pak Haji, betul. Jadi makanya kalau ada KDRT, kalau saya sih secara pribadi menyarankan kalau sudah tidak bisa diperbaiki terjadi perpisahan. Ya mungkin pertama masih bisa didamaikan, diperbaiki, berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi kalau sudah melakukannya sampai 3 kali, saya kira harus pernikahan itu harus bisa selesai. Karena ini berbahaya sekali. Sudah banyak terjadi lah. Ya, ada suami yang mencekik istrinya, ya. Di Indonesia ada begitu, Pak. Di Indonesia ada suami mencekik istrinya sampai meninggal, ya. Bahkan di Indonesia, Pak, ada suami yang membunuh istrinya baru dicor di dalam tanah. Dicor itu dikasih semen itu, Pak Saban. Dikasih konkret, ya. Allahu Akbar. Oh, dahsyatnya. Dahsyat Pak, di Indonesia ada beberapa kasus seperti itu. Padahal ini kan lucu karena Indonesia ini kan sebetulnya negara mayoritas Islam, banyak santrinya ya.
banyak santrinya, banyak pesantrennya, banyak masjidnya juga. Harusnya tidak terjadi. Tapi kekerasan rumah tangga sering sekali terjadi. Ya. Mungkin faktor kehidupan ya Ustaz ya. Itu pun Bisa salah satu. juga iya, tetapi terkadang terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat miskin, Pak Haji. Oh iya kan? Iya. Oh. Jadi saya kira banyaklah faktornya yang mental ya. Nanti akhir-akhirnya mereka katakan ini semua kerja setan, setan yang salah, Ustaz. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita doakan semoga jemaah kita, terutama ibu-ibu yang selalu hadir di majelis taklim kita ini, selalu mendapatkan kebaikan di rumah tangganya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wanita itu adalah makhluk. Manusia secara keseluruhan adalah makhluk yang paling mulia karena Allah mengatakan Allah lah memuliakan anak cucu Adam, laqad karramna bani Adam, tetapi Allah lebih memuliakan lagi wanita atas laki-laki. Kenapa? Karena dalam beberapa ayat Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan manusia fi butuni ummahatikum, melalui perut ibu-ibu kalian. Begitu juga dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata berbuat baiklah kepada orang tua, selalu ada kata-kata dan terutama ibumu yang telah mengandungkan kamu dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kebersamaannya pada malam hari ini. Tidak bisa lagi. Kenapa? Ada yang masih mau bertanya, Ustaz? Bertanya, Ustaz. Di chatroomnya? Tidak langsung. Oh ya, boleh, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi berkenaan dengan pembagian warisan, Ustadz, antara perempuan dengan laki-laki kan sama-sama dapat bagian dari orang tuanya. Tapi pertanyaannya, Ustadz, kalau misalnya tadi sempat saya agak terputus tadi persoalan ketika misalnya ada saudara tetapi tidak ada anaknya begitu. Jadi hartanya akan lari kemana sebagai untuk ahli warisnya begitu. Maksudnya kalau misalnya ada salah satu dari bersaudara itu ada salah satunya meninggal tetapi tidak punya keturunan misalnya. Lari ke samping. Udah selesai, itu aja. Hanya begitu. Nah, jadi yang kedua Ustadz, soal rumah tangga tadi, persoalan jadi lupa Ustadz. Silakan Ustadz, itu saja dulu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa ikut terus tadabbur surat An-Nisa ini. Karena nanti akan dijawab oleh ayat-ayat berikutnya. Kalau kita jawab sekarang, ya kita tidak bahas nanti. Kan ada ayatnya nanti membahas. Maka nanti di ayat terakhir surat An-Nisa tentang kalalah. Kalalah itu artinya seperti yang ditanyakan tadi. Orang yang meninggal tapi tidak punya keturunan. Ya. Tidak punya keturunan, tidak punya suami juga, tidak punya istri. Maka nanti namanya kalalah. Kemana nanti hartanya? Nanti dibicarakan di bagian terakhir surat An-Nisa. Jadi ini lengkap nantinya surat An-Nisa. Cuma belum. Ya, nanti ayat-ayat berikutnya akan membicarakannya seperti itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya sudah berbicara sedikit tentang pembagian harta warisan. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dimuliakan di akhirat, derajatnya, dan kita melakukan sebagaimana Allah memperlakukan para nabi rasul dan orang saleh lainnya. Walafuminkum subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.